Shalom, salam sejahtera, salam bertemu lagi. Hari ini saya mau belajar firman Tuhan di dalam perikop Kisah Para Rasul 4 ayat 8 hinggalah ayat 12. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah ayat perikop firman Tuhan yang saya mau belajar pada hari ini. Dan perikop firman Tuhan ini menyentuh tentang keselamatan kita hanya di dalam Yesus. Dan dalam pembacaan firman Tuhan ini adalah salah satu ayat firman Tuhan yang paling tegas tentang kepastian keselamatan kita di dalam Yesus. Petrus adalah salah seorang murid Yesus terkemuka dari antara para murid. Karena sifatnya yang spontan dan bersemangat, ia menjadi juru bicara para murid, baik ketika masih bersama dengan sang guru maupun tidak lagi bersama, maupun setelah Yesus tidak lagi bersama mereka. Petruslah yang mengemukakan pendiriannya untuk mati bersama Yesus, namun ia juga lah yang menyangkal Yesus karena ingin menyelamatkan nyawanya. Kalaupun ia memiliki jiwa seorang pemimpin, sesungguhnya ia seorang yang lain, menjadi seorang yang berani berhadapan dengan para imam dan pemimpin Yahudi. Dan Petrus adalah seorang yang berani dan rela menderita demi imannya. Dan tentu perubahan yang demikian tidak timbul dari perkembangan jiwa Petrus sendiri atau dibangun di atas pengetahuan dan pengalaman hidup bersama Yesus. Sesungguhnya iman seperti itu adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus yang memenuhi para murid sejak hari Pentakosta itu. Kepenuhan dengan Roh Kudus telah memberikan mereka keberanian, kuasa, dan penerangan yang membangkitkan iman, keteguhan hati, dan kerelaan untuk mentaati Allah lebih dari yang lain. Karena itu, apa yang disampaikan oleh Petrus dalam nas firman Tuhan tadi sejatinya adalah pewahyuan dari Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya ketika ia diperhadapkan dengan ancaman dari para imam dan pemimpin agama Yahudi. Namun kembali kepada perikop yang saya sudah baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 hingga 12 itu, cukup jelas yang tertulis bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Artinya Yesus adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan. Itulah yang diajarkan oleh Alkitab, oleh para rasul yang menerima pewahyuan Allah oleh pencurahan Roh Kudus. Karena itu Petrus ingin meyakinkan para imam dan pemimpin Yahudi untuk menyadari kekeliruan mereka terhadap Yesus dan mengajak mereka untuk kembali percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan
yang Allah tentukan bagi manusia untuk selamat. Keselamatan sekalipun banyak orang yang tidak mau peduli, adalah sesuatu yang maha penting. Keselamatan adalah sesuatu yang maha penting. Tapi orang pun banyak yang tidak mau peduli ini. Ia lebih penting, keselamatan itu lebih penting dari semua apapun yang ada dalam dunia ini. Karena apapun yang ada dalam dunia ini bersifat fana. Suatu hari nanti dia akan lenyap. Dan semua orang pun akan mati dan menuju kepada suatu tempat kekekalan, yaitu surga ataupun neraka. Jadi ada dua tempat saja. Ujung-ujung kehidupan kita setelah mati ada dua tempat saja. Apakah di neraka ataupun di surga. Jadi bagi yang tidak percaya dan tidak menerima Yesus, ia akan mengalami maut, kebinasaan di neraka ketika ia mati. Tidak seorang pun manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri, sebab sesungguhnya semua kita berdosa di hadapan Allah. Sesaleh apapun manusia tidak dapat memenuhi standar kesucian Allah. Karena itu, perbuatan baik apapun tidak akan dapat menolong kita untuk mencapai surga. Yesaya pernah berkata bahwa kesalehan manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Itu kita boleh lihat di Yesaya 64 ayat 6. Tetapi karena kasih-Nya Allah mencari solusi terhadap keberdosaan manusia supaya pada akhirnya manusia dapat selamat. Ya puji Tuhan. Dan jalan keluar itu adalah dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di salib menggantikan manusia, menanggung murka dan penghukuman Allah karena dosa. Oleh kematian Yesus, masalah dosa telah selesai di hadapan Allah bila ia percaya kepada Yesus. Karena itulah keselamatan adalah anugerah dari Allah. Tidak menerimanya karena perbuatan baik. Keselamatan itu kita bukan menerimanya karena dari perbuatan baik kita, tetapi oleh iman semata kepada Yesus. Karena Yesus telah membayarnya dengan kematiannya di atas kayu salib. Itulah inti dari berita Injil. Namun demikian, seorang yang telah percaya Yesus tentu akan berbuat baik, karena perbuatan baik adalah buah dari iman. Perbuatan baik adalah wujud dari pertobatan hati oleh kehadiran Roh Allah yang mengubah hati. Namun bila seseorang percaya tidak berbuat baik, itu terjadi karena ia menutup hatinya terhadap pekerjaan Roh Kudus dan membiarkan dirinya dipengaruhi oleh keinginan dunia ini. Orang seperti ini pada akhirnya akan masuk neraka. Lihat di Matius 7 ayat 21. Artinya kalau kita percaya Yesus, kita pun juga harus melakukan kehendaknya. Kehendaknya bukannya kita lakukan melalui menyampaikan firman Tuhan seperti yang saya lakukan ini sahaja, tetapi juga melalui perbuatan kita. Setelah percaya Yesus, buah-buah kehidupan kita pun mesti terlihat juga lah. Karena itu, rebutlah hidup yang kekal itu. Jangan biarkan diri kita dipengaruhi oleh dunia ini, karena hidup ini singkat. Hidup kita ini singkat. Dan kita semua akan mati suatu saat nanti, dan bila-bila masa saja.
Dan kematian kita pun kita tidak tahu, jadi tidak ada seorang pun yang tahu juga. Namun bila kita sudah percaya dan menerima hidup kekal itu di dalam Yesus, kita akan nyaman dan bersukacita ketika hari itu tiba. Ya, ketika hari Tuhan tiba kembali di dunia ini dan mengangkat kita semua, bagi yang percaya sungguh nyaman dan bersukacitalah kita pada hari itu tiba. Karena itu ambillah keputusan sekarang juga. Jangan sibuk dengan dunia ini, sibuk menyelesaikan masalah di dunia ini, ataupun sibuk menjadi orang baik atau perbuatan baik tetapi tidak percaya Yesus. Itu hanya membuang-buang waktu kita hidup di dunia saja. Karena kesusahan tidak pernah selesai. Kesusahan silih berganti, apalagi musim-musim ini, COVID-19 ini tidak pernah selesai-selesai lagi. Dan kita pun tidak tahu bila Tuhan akan datang, dan dalam keadaan seperti ini tidak perlulah kita menyibukkan diri dengan menyelesaikan hal-hal dunia yang sementara dan akan lenyap ini. Tapi marilah kita mulai sekarang ini, bagi yang tidak percaya, bagi yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai sekarang ini ambillah keputusan. Dan bagi Anda yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan Anda, selamat menjadi keluarga Allah. Dan jangan takut menderita karena mengikuti Yesus. Jangan takut diseksa, apapun itu. Karena keselamatan jiwa kita suatu saat apabila Tuhan mengangkat kita kembali, itulah yang terpenting sekali. Dan jadi jangan kita tidak mau menyempatkan hidup untuk Tuhan, menyempatkan diri mengenal Tuhan Yesus pada saat ini juga. Kalau kita langsung tidak memperdulikan, karena itulah kalau langsung kita tidak memperdulikan dia, tidak percaya, nah itu kita langsung tidak memperdulikan tentang keselamatan jiwa kita juga. Jadi itu terserah daripada kita semua, karena kita ada dua pilihan, kita memilih surga ataupun neraka. Jadi ini bukanlah permainan, bukan permainan kata, tapi yang pasti suatu saat. Sampai di sini saja berkat firman Tuhan yang saya belajar pada hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Dan semoga kita akan bertemu lagi di video yang akan datang. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.